Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi pada pembelajaran hari ini, mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas materi tentang keadilan. Silakan disimak baik-baik. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Di sini, keadilan berasal dari kata dasar adil yang memiliki arti seimbang atau di tengah-tengah. Sedangkan keadilan ialah tindakan yang tidak berat sebelah serta sesuai dengan tempatnya. Contohnya begini. Si A adalah anggota keluarga kalian. Suatu ketika, si A mempunyai masalah dengan si B. Nah, ketika kalian datang untuk menengahi masalah tersebut, si A dan si B menceritakan akar masalahnya. Kemudian dari cerita keduanya, kalian mengetahui bahwa si A lah yang salah. Oleh karena itu, kalian menasihati si A serta menegurnya, walaupun dia anggota keluarga kalian. Nah, inilah yang disebut dengan tindakan yang tidak berat sebelah atau sesuai dengan tempatnya. Lanjut, yang berikutnya yaitu dasar hukum keadilan atau hukum yang mengatur tentang keadilan. Sebenarnya ada banyak hukum yang mengatur tentang keadilan, namun di sini saya hanya memaparkan 3 saja. Yang pertama yaitu sila kelima Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, pembukaan UUD NRI 1945, di mana pada salah satu alinea terdapat salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Artinya, di sini Indonesia ingin bersikap adil dengan memberikan perlindungan kepada seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pasal 27 sampai 34 UUD NRI 1945. Pada pasal ini membahas tentang hak dan kewajiban setiap warga negara. Artinya di pasal ini semua hak dan kewajiban warga negara dibahas secara rinci dan merata. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keadilan. Kalau kita berbicara jenis-jenis keadilan, maka akan terdapat perbedaan di setiap negara. Di Indonesia sendiri, jenis-jenis keadilan terbagi menjadi 3, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legal. Yang pertama, keadilan komutatif ialah keadilan yang diberikan tanpa memperhatikan jasa-jasanya. Perlu diingat di sini kata kuncinya yaitu tanpa memperhatikan jasa-jasanya. Contoh, seorang kepala daerah, katakanlah seorang gubernur, terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, gubernur tersebut harus diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang tentang korupsi. Nah, inilah yang disebut dengan keadilan komutatif. Meskipun gubernur tersebut telah berjasa kepada daerah yang dipimpinnya, kalau ia melakukan kesalahan, maka harus diadili sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif ialah keadilan yang diberikan kepada seseorang dengan memperhatikan jasa-jasanya. Di sini kata kuncinya yaitu dengan memperhatikan jasa-jasanya. Artinya, keadilan distributif ini merupakan kebalikan dari keadilan komutatif. Contoh, seorang ibu yang menyayangi anaknya serta merawat anaknya dengan tulus, maka akan mendapat balasan yang sama, yaitu anaknya juga akan merawat ibunya suatu saat nanti. Jadi ada timbal balik antara si ibu dengan si anak. Perlu diketahui, pada keadilan distributif ini terdapat
timbal balik antar individu dengan individu yang lainnya. Artinya, segala tindakan yang ada saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, ketika kalian berbuat baik kepada teman, maka teman tersebut juga akan berbuat baik kepada kalian. Begitupun sebaliknya. Seperti itu. Jenis keadilan yang ketiga yaitu keadilan legal. Keadilan legal ialah keadilan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contoh, ancaman sanksi pembunuhan yang ada pada pasal 338 KUHP, di mana pembunuhan atau orang yang melakukan pembunuhan akan dikenai sanksi hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda sekian juta. Yang kedua, pelanggaran HAM yang terdapat pada UU nomor 39 tahun 1999. Tindak pidana narkotika yang terdapat pada UU nomor 35 tahun 2009. Pencemaran nama baik yang terdapat pada UU ITE atau UU nomor 11 tahun 2008. Dan penistaan agama yang terdapat pada pasal 156A KUHP. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai alat penegak hukum. Alat penegak hukum ialah alat negara yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, alat penegak hukum ini diberi wewenang khusus oleh negara untuk menjalankan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, lalu apa hubungannya dengan keadilan? Nah, di sini hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan. Jika diibaratkan keadilan ialah tujuan, maka hukum ialah kendaraan untuk mencapai tujuan itu. Disinilah hubungan antara keduanya, antara alat penegak hukum dan keadilan, di mana alat penegak hukum menjadi salah satu faktor terwujudnya keadilan yang merata. Yang berikutnya yaitu alat penegak hukum di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa alat penegak hukum. Yang pertama yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian RI. Kepolisian RI ialah alat negara yang bertugas memelihara keamanan, ketertiban, memberi perlindungan, pengayoman, serta menegakkan hukum yang berlaku. Tugas dan wewenang kepolisian secara lengkap tertulis pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 14. Namun, ada tiga tugas utama Kepolisian RI, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, memberi perlindungan dan pengayoman, menegakkan hukum yang berlaku. Nah, perlu diketahui di sini dasar hukum Kepolisian RI ialah UU Nomor 2 Tahun 2002. Untuk jabatan Kepala Kepolisian saat ini dipegang oleh Jenderal Polisi Idam Aziz. Yang kedua yaitu jaksa atau JPU, Jaksa Penuntut Umum. Jaksa ialah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Jadi, segala yang ditetapkan oleh hakim wajib dilaksanakan oleh jaksa atau JPU. Mengenai tugas dan wewenang jaksa, secara lengkap tertulis pada UU Nomor 16 Tahun 2004. Jadi, dasar hukumnya terdapat pada undang-undang ini juga, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2004. Adapun tugas utama jaksa yaitu menjadi penuntut dalam suatu perkara peradilan, memberi pertimbangan kepada hakim terhadap vonis yang akan dijatuhkan kepada terdakwa kasus pidana, serta yang ketiga melaksanakan putusan hakim. Alat penegak hukum yang ketiga yaitu hakim. Di sini hakim merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, memutuskan, serta memvonis suatu perkara dalam persidangan. Adapun tugas dan wewenang hakim secara lengkap tertulis pada UU Nomor 48 Tahun 2009. Begitupun juga dasar hukumnya,
terdapat pada undang-undang ini juga. Adapun tugas utama hakim yaitu memutuskan suatu perkara pidana, mengadili suatu perkara, sengketa, dan lain-lain, memvonis terdakwa kasus tindak pidana. Namun, secara khusus, tugas hakim ini bisa berbeda-beda tergantung pada tingkatan lembaga mana hakim tersebut berada, seperti di MA, MK, PTN, atau PT. Maka hakim-hakim tersebut akan mempunyai tugas yang berbeda-beda. Alat penegak hukum yang keempat atau yang terakhir ialah pengacara, atau dengan bahasa bekennya sering disebut dengan advokat. Pengacara ialah pejabat yang bertugas untuk memberikan nasihat hukum serta memberi pembelaan terhadap terdakwa kasus tindak pidana. Artinya di sini pengacara berada di posisi yang berlawanan dengan jaksa. Jika tadi jaksa menuntut keadilan untuk terdakwa, di sini pengacara justru menuntut untuk pembelaan terhadap terdakwa. Adapun tugas dan wewenang pengacara secara lengkap tertulis pada UU Nomor 18 Tahun 2003. Jadi, dasar hukumnya juga ada pada undang-undang ini. Adapun tugas utama pengacara yaitu memberikan pembelaan terhadap terdakwa, menjadi penasihat hukum bagi terdakwa, serta memberi pertimbangan kepada hakim agar memvonis hukuman yang ringan atau bahkan membebaskan terdakwa. Baik adik-adik, saya rasa cukup untuk pembahasan pada hari ini. Sebelum saya akhiri, di sini ada sedikit latihan untuk melatih diri kalian agar mampu berpikir kritis. Di sini ada soal, silakan kalian baca. Kemudian kalian jawab menurut pendapat kalian masing-masing. Jawaban boleh ditulis di buku catatan kalian atau ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan bersama. Baik, saya akhiri. Jika ada salah, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.